Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Di era digital hari ini, hampir semua hal bisa dibagikan dalam hitungan detik. Makanan yang kita makan, tempat yang kita kunjungi, hingga ibadah yang kita jalani. Semua bisa jadi konten, semua bisa jadi sorotan. Tapi pernahkah kita bertanya dalam hati, untuk siapa semua ini? Untuk Allah atau untuk dilihat manusia? Selfie di depan Ka'bah, foto dermawan ketika bersedekah, status panjang penuh nasihat setelah tahajud, sekilas tampak indah, religius, bahkan menginspirasi. Tapi jika niatnya melenceng, jika tujuannya bukan untuk Allah, bisa jadi itu hanya ria yang dibungkus dalam konten. Kita tidak lagi mempersembahkan amal untuk Allah, tapi untuk like, view, dan komentar pujian. Inilah wajah ria modern. Ia tidak lagi tampil dalam mimbar atau majelis. Ia hadir dalam layar ponsel, tersembunyi dalam caption dan filter. Kita merasa sedang berdakwah, tapi hati diam-diam menanti pujian. Kita merasa sedang menebar kebaikan, tapi dalam hati tumbuh kesombongan. Sedikit demi sedikit keikhlasan terkikis oleh haus pengakuan. Budaya pamer bukan hanya tentang barang mewah atau liburan mahal, tapi juga tentang memamerkan kebaikan, amal, dan ibadah. Kita ingin dikenal sebagai orang baik, bukan karena Allah tahu kita baik, tapi karena manusia harus tahu kita baik. Padahal, amal yang tulus tak butuh saksi. Amal yang ikhlas tak perlu disorot kamera. Rasulullah SAW pernah memperingatkan tentang bahaya ria, menyebutnya sebagai syirik kecil. Karena meski kita tidak menyembah berhala, kita telah menggantungkan amal kita pada pandangan manusia. Kita jadikan pujian manusia sebagai tujuan, bukan keridhaan Allah. Itulah penyakit hati yang tak terlihat, tapi bisa merusak segalanya. Mari kita renungkan sejenak. Seberapa sering kita memperbaiki tampilan sebelum mengunggah foto ibadah? Seberapa sering kita menata kata agar status kita terlihat bijak? Seberapa sering kita memeriksa komentar demi kepuasan diri? Mungkin sudah saatnya kita bertanya, apakah ini dakwah atau hanya pamer yang terselubung? Ria dalam bingkai modern. Ria bukan hal baru dalam dunia spiritual. Namun di era modern ia bertransformasi. Dulu orang bisa ria lewat ucapan atau tindakan nyata di hadapan orang banyak. Sekarang satu unggahan di media sosial bisa menjangkau ribuan mata. Satu foto bisa mengundang ribuan pujian. Ria kini punya panggung yang lebih luas, lebih terang, lebih menggoda. Kita mungkin tidak sadar, tapi saat kita sengaja menunggu waktu terbaik untuk memposting ibadah, atau ketika kita sengaja mengatur angle agar terlihat lebih khusyuk, sebenarnya kita sedang membuka ruang bagi ria untuk masuk. Ia menyusup perlahan, lewat niat yang awalnya murni, tapi berubah karena ekspektasi manusia. Budaya digital membentuk kebiasaan untuk show off. Bahkan dalam ibadah, niat bisa bercampur dengan keinginan untuk dilihat baik. Ria bukan hanya soal pamer harta, tapi juga pamer kesalehan. Ini yang sering tak terasa karena dibungkus dalam label dakwah, inspirasi, atau motivasi. Namun Allah Maha mengetahui. Ia tahu niat yang tersembunyi bahkan sebelum kita menyadarinya. Amal yang tampak hebat di dunia bisa jadi tak punya nilai di sisinya jika dikerjakan karena ingin dipuji. Inilah bahayanya ria. Ia bisa membatalkan pahala meski kita merasa telah berbuat banyak. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Hadis riwayat Ahmad. Karena syirik kecil ini bisa datang dari hati yang mencintai dunia, pujian, dan perhatian. Dan semua itu kini lebih mudah diakses lewat media sosial. Cobalah merenung sejenak. Saat memotret Al-Quran yang sedang dibaca, apakah tujuannya untuk mengajak atau hanya ingin terlihat religius? Saat membagikan momen saat memberi sedekah, apakah itu untuk menulari semangat berbagi atau ingin dikenal dermawan? Perbedaan itu halus tapi dampaknya besar.
Ria membuat amal kosong dari keikhlasan. Ia seperti balon, tampak besar dari luar tapi isinya hanya angin. Amal yang ria tidak akan sampai ke langit. Ia hanya terbang di antara komentar dan like manusia. Padahal yang kita kejar adalah ridha Tuhan, bukan decak kagum manusia. Selfie dan simbol kesalehan. Selfie dalam konteks sosial tidak salah. Tapi ketika selfie digunakan untuk membangun citra diri, terutama dalam hal spiritual, disitulah masalah muncul. Simbol kesalehan yang seharusnya menjadi hubungan privat dengan Allah, kini jadi konsumsi publik. Berfoto dengan mukena memperlihatkan sajadah, menangkap momen saat menangis berdoa, atau bahkan selfie saat umrah dan haji. Semua ini bisa jadi alat pencitraan spiritual. Bukan berarti semua yang melakukannya ria, tapi godaannya begitu besar. Terutama ketika pujian mulai berdatangan. Pujian adalah candu. Satu kali dipuji, kita ingin lagi dan lagi. Lama-lama kita mulai melakukan kebaikan bukan karena ingin dekat pada Allah, tapi karena ingin mempertahankan citra. Kita jadi hamba pujian, bukan hamba Tuhan. Inilah yang berbahaya. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam amal. Rasulullah SAW tidak pernah berbangga dalam beribadah. Bahkan, banyak amal beliau yang disembunyikan tidak diketahui oleh para sahabat. Karena keikhlasan itu seperti akar, tidak terlihat, tapi menguatkan pohon amal kita. Selfie ibadah bisa jadi ladang amal, jika niatnya benar dan tidak menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Tapi jika itu digunakan sebagai alat branding diri, maka amal itu bisa runtuh. Amal yang baik bisa jadi sia-sia jika niatnya salah. Citra kesalehan sangat rentan dipalsukan di era visual ini. Kita lebih mudah menampilkan wajah sujud daripada menjaga hati agar tidak sombong. Kita lebih sibuk menyusun caption bijak daripada menangis di sepertiga malam. Ini zaman simbol, dan simbol bisa menipu. Apakah kita benar-benar sedang memperlihatkan kebaikan agar orang lain ikut berubah? Atau hanya ingin orang lain tahu bahwa kita berbeda dari mereka? Periksa niatmu, karena Allah melihat lebih dalam dari apa yang tampak dalam foto. Status panjang, tapi untuk siapa? Status panjang penuh hikmah, kutipan hadits, ayat Al-Quran, atau renungan hidup. Kita sering menemukannya di beranda media sosial, tapi sesekali kita perlu bertanya, apakah status itu ditulis untuk menyadarkan atau hanya untuk mendapatkan kesan bijak dari orang lain? Menulis kebaikan adalah ibadah, tapi saat niatnya berubah jadi ajang pamer kebijakan, itu bisa berubah jadi ria. Kita mulai menulis bukan karena ingin mengingatkan, tapi karena ingin dianggap sebagai orang yang dalam, yang religius, yang paham agama. Kita ingin terlihat berbeda, ingin tampak lebih tercerahkan dari orang lain, padahal yang seharusnya kita kejar bukan kesan dari manusia, tapi keberkahan dari Allah. Kata-kata yang kita tulis bisa jadi amal, tapi juga bisa jadi dosa, tergantung niat di baliknya. Ria lewat tulisan lebih sulit dirasakan, karena sering dibalut dengan topeng dakwah. Tapi Allah tahu isi hati. Allah tahu apakah tulisan itu muncul dari cinta kepada kebenaran, atau hanya demi citra dan validasi. Bukan berarti kita harus berhenti menulis kebaikan, tapi pastikan hati bersih. Tulis karena cinta, bukan karena gengsi. Tulis karena ingin menyentuh hati, bukan karena ingin disebut penyadar umat. Kebaikan tidak perlu pengakuan. Jika Allah ridha, itu cukup. Ketika kita menulis status tentang kesabaran, apakah kita sedang bersabar atau hanya ingin terlihat sabar? Saat kita menulis tentang tawakal, apakah kita sedang menggantungkan hati pada Allah atau sedang membangun citra tenang di hadapan manusia? Mari kita koreksi diri. Kadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak tulisan, tapi lebih banyak diam. Karena diam dengan hati yang lurus lebih baik dari tulisan panjang yang lahir dari niat bengkok. Amal rahasia kunci kemurnian hati. Di antara amal terbaik adalah amal yang tersembunyi. Seperti air mata di malam sunyi yang hanya Allah tahu,
seperti sedekah yang tangan kiri pun tak tahu, seperti doa yang tak pernah diunggah. Inilah amal yang terjaga dari sorotan dan gangguan niat. Inilah amal yang jujur. Allah sangat mencintai hamba-Nya yang menyembunyikan kebaikan, karena di sanalah terlihat siapa yang benar-benar berbuat karenanya. Bukan untuk manusia, bukan untuk kamera, bukan untuk tepuk tangan, tapi murni karena cinta pada Tuhan. Dunia hari ini justru mendorong yang sebaliknya. Kita terbiasa menunjukkan segalanya. Bahkan saat menangis karena dosa, kita ingin ada yang melihat. Padahal, keindahan taubat justru saat ia hanya diketahui oleh Sang Maha Pengampun, bukan oleh ribuan followers. Ria sering menyelinap dalam keinginan untuk dikenang. Kita ingin dikenang sebagai orang baik, bukan karena Allah, tapi karena ego. Padahal, orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang tak dikenal di bumi, tapi sangat dicintai di langit. Bayangkan amal sederhana seperti memberi air kepada seekor anjing saja bisa mengantar seseorang ke surga, karena ia dilakukan dengan ikhlas tanpa pencitraan. Lalu bagaimana jika amal besar kita penuh ria? Apakah ia masih bernilai? Jangan tunggu amal kita jadi sia-sia. Latih diri dengan amal tersembunyi. Berdoalah tanpa unggahan. Bersedekahlah tanpa bukti foto, beristighfarlah tanpa suara, karena Allah Maha melihat, dan itu sudah cukup. Jika manusia tak tahu, tak masalah. Jika dunia tak memuji, biarlah. Yang penting amal itu sampai ke langit, sampai padanya, dan itulah yang abadi. Media sosial, ladang dakwah atau panggung diri. Media sosial bisa jadi ladang dakwah jika digunakan dengan bijak. Tapi ia juga bisa jadi panggung diri yang penuh ria. Semua tergantung niat, dan niat adalah urusan hati. Sesuatu yang sangat pribadi, sangat rentan, dan sangat mudah tergelincir. Kita sering berkata, saya berdakwah lewat media sosial. Tapi seiring waktu, yang kita lihat bukan lagi manfaatnya, tapi responsnya. Kita mulai mengukur kesuksesan dakwah dengan jumlah followers, like, dan komentar. Bukan dengan perubahan hati manusia. Dakwah itu tugas mulia, tapi ketika dikendarai oleh ego, ia berubah jadi pamer. Kita tak lagi menyampaikan kebenaran karena cinta, tapi karena ingin eksis. Kita ingin dikenal sebagai pencerah, bukan pelayan kebenaran. Ini bukan dakwah, ini panggung. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dengan penuh ketundukan, bukan keinginan untuk viral. Beliau tidak mencari sorotan, bahkan banyak amalnya yang tak diketahui kecuali oleh Allah. Kita harus belajar dari keteladanan ini, bahwa kebenaran tidak butuh sorotan untuk menjadi terang. Jika dakwah kita ikhlas, maka satu orang yang tersentuh lebih baik dari 1000 like kosong. Tapi jika dakwah kita penuh kepentingan pribadi, maka meski viral, ia tak akan diberkahi. Ingatlah, bahkan setan pun bisa menggunakan agama untuk menyesatkan. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah aku berdakwah atau membangun merek pribadi? Apakah aku menyampaikan kebenaran atau menyusun kata-kata agar dikagumi? Jawaban itu ada di hati, tapi Allah tahu lebih dulu. Gunakan media sosial sebagai alat, bukan tujuan. Sampaikan kebaikan lalu tinggalkan hasilnya kepada Allah. Jangan kejar validasi dunia, karena pahala tidak dibayar dengan pujian manusia. Pujian, racun yang membunuh keikhlasan. Pujian adalah ujian. Ia seperti madu yang manis tapi bisa menjadi racun jika diminum berlebihan. Ketika kita mulai mencintai pujian, maka kita akan mengejarnya. Dan saat kita mengejar pujian, kita mulai kehilangan keikhlasan. Hati manusia lemah. Satu kali dipuji karena amal kita ingin lagi. Kita berharap ada yang memperhatikan, ada yang mengagumi. Tapi semakin kita mengejar perhatian manusia, semakin jauh kita dari tujuan hakiki, ridha Allah. Rasulullah SAW tidak menyukai pujian yang berlebihan. Beliau bahkan memperingatkan sahabat yang terlalu memuji orang lain di hadapannya. Karena pujian bisa membuat seseorang merasa lebih dari yang sebenarnya, dan itu membuka pintu kesombongan.
Kita harus belajar untuk tidak mencintai pujian. Kita harus belajar menerima pujian dengan rasa takut, bukan bangga. Karena bisa jadi, apa yang dipuji manusia tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Bahkan bisa jadi, itu adalah ria yang belum kita sadari. Kita juga harus waspada saat memuji orang lain. Jangan terlalu mudah menyebut orang soleh, bijak, alim, hanya karena kontennya. Kita tak tahu isi hatinya. Kita tak tahu niatnya. Dan bisa jadi, pujian kita justru menjerumuskannya dalam ria. Lebih baik dipandang biasa di dunia, tapi istimewa di langit, daripada dipuji manusia tapi dilupakan Tuhan, karena ridha Allah tidak diukur dari jumlah pengikut, tapi dari kejujuran niat. Jika kau merasa bahagia saat dipuji karena amalmu, waspadalah. Itu tanda ria mulai menggerogoti keikhlasan. Segera beristighfar dan perbaiki arah hatimu. Ria, penyakit yang menghapus amal. Ria bukan sekadar gangguan niat. Ia adalah penyakit hati yang bisa membatalkan seluruh amal. Kita bisa salat sepanjang malam, sedekah berjuta rupiah, bahkan mati di medan jihad. Tapi jika semua itu dilakukan karena ingin dipuji, maka tiada nilainya di sisi Allah. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat, orang yang pertama kali diadili adalah yang mati syahid, yang mengajarkan ilmu dan yang memberi sedekah. Tapi ternyata semua itu dilakukan karena ingin disebut pemberani, alim, dan dermawan. Maka mereka dilemparkan ke neraka. Betapa menakutkan. Amal besar pun bisa hancur jika tidak dilandasi keikhlasan. Maka kita tak boleh remehkan ria. Ia bukan penyakit kecil. Ia bisa menghancurkan bekal akhirat kita tanpa kita sadari. Kita harus rajin memeriksa niat. Setiap kali ingin berbagi kebaikan, tanya dulu dalam hati, untuk siapa ini? Jika jawabannya bukan untuk Allah, maka urungkan. Lebih baik diam daripada menyebar amal yang kosong dari nilai. Ria juga bisa tumbuh dalam hati yang haus pengakuan. Jika kita merasa lebih baik setelah dipuji, jika kita kecewa ketika tidak dihargai, itu pertanda keikhlasan sedang terancam. Segeralah kembali pada Allah. Minta perlindungan dari ria dalam setiap doa. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyirika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Hanya Allah yang mampu membersihkan hati, tapi tugas kita adalah menjaga niat setiap saat, karena amal bukan soal banyak atau hebat, tapi soal murni dan lurus. Menumbuhkan keikhlasan di tengah sorotan. Bagaimana kita menjaga keikhlasan di zaman ini? Di saat kamera menyala di mana-mana, saat setiap langkah bisa jadi konten dan setiap amal bisa jadi viral, jawabannya adalah dengan terus memperbaiki hati. Jangan biarkan amal baik menjadi alat untuk mencari perhatian. Keikhlasan tumbuh dari kesadaran bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk Allah. Bahkan jika tidak ada yang melihat, bahkan jika tak ada yang memuji, kita tetap salat, tetap sedekah, tetap menolong, karena kita tahu Allah Maha melihat. Latihlah diri dengan amal tersembunyi. Buat ruang rahasia antara kamu dan Allah. Satu amal yang tidak diketahui siapapun, kecuali Dia. Satu doa di malam sepi. Satu sedekah tanpa jejak. Disitulah kekuatan ruhani tumbuh. Jangan takut tidak dikenal. Jangan sedih tidak viral. Karena yang kita cari bukan panggung dunia, tapi tempat di sisi Allah. Jangan iri pada mereka yang banyak followers, tapi iri pada mereka yang hatinya jernih dalam beramal. Jangan berhenti berdakwah, tapi berdakwahlah dengan rendah hati. Sampaikan kebenaran karena cinta, bukan karena ingin menang. Biarkan Allah yang menilai, dan biarkan hati kita tetap lembut, tetap murni. Ketika kamu merasa mulai ingin dilihat, segera tarik diri. Ucapkan istighfar. Perbaharui niat.
Karena hati manusia seperti gelas bening, mudah keruh, tapi bisa kembali jernih jika terus dibersihkan. Akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukan amal yang terlihat hebat di dunia, tapi amal yang tulus meski kecil, yang disembunyikan karena Allah. Dan itu adalah kemenangan sejati. Rindu panggung, lupa pahala. Ada dorongan tersembunyi yang tumbuh dalam hati manusia modern. Ingin tampil, ingin dikenal, ingin disebut. Kita merindukan panggung. Dan ketika tak diberi tempat oleh dunia nyata, kita menciptakan panggung sendiri di dunia maya. Kita bicara, bukan karena harus, tapi karena ingin dilihat. Dunia digital membuat setiap orang bisa jadi tokoh. Tapi apakah semua yang tampil memang berniat membawa manfaat, atau hanya ingin eksis walau tanpa isi? Kadang kita merasa perlu bicara, padahal diam lebih mulia. Kita merasa harus tampil, padahal menghilang mungkin lebih menyelamatkan. Ria seringkali tidak terasa di awal. Ia tumbuh perlahan. Dari ingin memberi manfaat menjadi ingin dikenal, dari ingin berbagi menjadi ingin dipuji, dari dakwah menjadi branding, dan ketika sadar, mungkin semua sudah jadi panggung yang menggerogoti pahala. Allah tidak menilai banyaknya penonton. Allah tidak peduli seberapa viral video kita, tapi Allah menilai seberapa jujur kita dalam menyampaikan, apakah benar karena cinta pada kebenaran atau karena cinta pada sorotan. Jika panggung membuat kita lupa pada keikhlasan, maka tinggalkan. Jika tampil membuat kita semakin jauh dari Allah, maka mundurlah. Karena tidak ada artinya dikenal manusia, tapi dilupakan Tuhan. Yang kita cari adalah ridha-Nya, bukan aplaus fana. Sesekali tanya pada diri sendiri, untuk siapa semua ini? Jika jawabannya adalah ego, maka segera luruskan kembali niat. Karena panggung itu fana, tapi keikhlasan akan dibalas kekal. Menghidupkan amal tanpa penonton. Saat tak ada yang melihat, apakah kita tetap salat? Saat tak ada yang menyimak, apakah kita tetap berzikir? Inilah ujian sebenarnya. Amal yang hanya dilakukan saat ada penonton bukanlah amal. Ia hanyalah pertunjukan. Sungguh beruntung orang-orang yang tetap berbuat baik walau tak disorot. Mereka yang membersihkan masjid tanpa kamera. Mereka yang menolong tanpa mencatat. Mereka yang diam-diam menghafal Al-Quran tanpa pernah memamerkannya. Allah mencintai hamba-Nya yang merahasiakan amal seperti Ia merahasiakan dosa. Karena amal yang tersembunyi lebih dekat kepada keikhlasan. Ia seperti harta karun di hati yang tak bisa dicuri oleh pujian manusia. Amal yang tidak terlihat manusia justru lebih sering terlihat oleh Allah. Dan itu yang paling mulia. Karena yang kita kejar bukan sanjungan, tapi rahmat. Bukan angka followers, tapi derajat di sisi Tuhan. Hidupkan amal-amal kecil yang tersembunyi. Bangun hubungan rahasia dengan Allah. Sebuah hubungan yang hanya kau dan Dia yang tahu. Di sanalah ketenangan hakiki lahir. Disitulah kita menemukan kemurnian iman. Jangan tunggu dilihat baru berbuat. Jangan tunggu diakui baru bergerak. Jadikan setiap langkahmu bernilai, walau tak pernah viral, karena yang menilai bukan dunia, tapi Allah yang Maha Adil dan Maha Tahu. Selfie dan status, mencintai citra melupakan diri. Kita hidup dalam zaman citra, di mana nilai diri ditentukan dari tampilan bukan isi, dari unggahan bukan perbuatan. Kita berlomba menampilkan versi terbaik dari diri, tapi seringkali melupakan siapa kita sebenarnya. Selfie bukan sekadar foto. Ia bisa menjadi simbol keinginan untuk diakui, kehausan akan pengakuan. Kita tersenyum di kamera, tapi menangis dalam sepi. Kita tampak bahagia, tapi hati kosong. Dan kita terus bermain peran, tanpa sadar, kehilangan jati diri. Status demi status kita tulis, bukan untuk berbagi kebenaran, tapi untuk menyatakan eksistensi, bukan untuk mengingatkan, tapi agar diingat. Kita mulai mencintai karakter dunia maya, lebih dari memperbaiki karakter dunia nyata.
Citra diri yang terus dipoles bisa menjadi hijab antara kita dan Allah. Kita sibuk membangun persona, tapi lupa membangun iman. Kita bangga dengan tampilan luar, padahal Allah menilai yang dalam. Hati, niat, kesungguhan. Allah tidak melihat wajah dan penampilanmu, tapi melihat hati dan amalmu. Kalimat ini sederhana tapi berat dijalani, karena kita begitu terbiasa hidup dalam citra. Dan lupa bahwa yang akan dibawa ke akhirat bukan akun media sosial, tapi amal yang tulus. Saat kamu merasa harus selfie untuk merasa berharga, ingatlah, nilai dirimu tidak ditentukan dari sudut kamera, tapi dari sejauh apa kamu tunduk pada Tuhan. Kembalilah pada yang hakiki, bukan yang palsu. Jalan hijrah menuju keikhlasan. Hijrah tidak selalu tentang pakaian. Ia adalah perjalanan menuju Allah. Meninggalkan dunia yang penuh sorotan, menuju cahaya yang sunyi. Meninggalkan panggung yang riuh, menuju sajadah yang tenang. Inilah hijrah, dari pamer menuju tulus. Setiap orang punya masa lalu, dan setiap orang berhak atas masa depan. Jangan biarkan masa lalu yang penuh pamer menutup pintu hijrahmu. Allah membuka ruang taubat seluas langit, bahkan bagi mereka yang pernah terjerat ria. Hijrah adalah menata ulang hati, menata ulang niat. Kita mungkin pernah terjatuh dalam pencitraan, pernah mencari pujian, tapi hijrah adalah tentang keberanian untuk kembali, untuk menyucikan niat, dan menata ulang tujuan. Keikhlasan tidak muncul tiba-tiba, ia perlu dilatih. Seperti tubuh yang dilatih agar kuat, hati juga harus dilatih agar jujur. Mulailah dari hal kecil, kurangi pamer, perbanyak doa rahasia, perbanyak amal diam-diam, dan rasakan ketenangan yang berbeda. Hijrah itu berat, karena kita melawan ego. Tapi setiap langkah menuju Allah selalu dibalas dengan cinta. Setiap air mata penyesalan selalu dibalas dengan ampunan. Allah Maha Lembut. Bahkan kepada hati yang paling rapuh sekalipun. Mari hijrah, dari budaya pamer menuju budaya ikhlas, dari sorotan dunia menuju pelukan langit, karena hanya keikhlasan yang akan menyelamatkan, dan hanya Allah yang pantas menjadi tujuan. Allah tahu segalanya meski tak ada yang melihat. Tak semua kebaikan harus diketahui manusia. Bahkan, seringkali kebaikan terbaik adalah yang tak diketahui siapapun kecuali Allah. Ketika tangan memberi tapi tak ingin dikenal, ketika lisan mendoakan tanpa berharap dibalas, ketika hati mencintai karena iman, bukan karena citra. Allah Maha Tahu. Ia melihat amal-amal yang tak tertulis. Ia mendengar zikir dalam bisik. Ia menilai bukan dari viral atau tidaknya, tapi dari tulus atau tidaknya. Dunia boleh buta, tapi Allah tidak pernah salah pandang. Jika manusia tak melihatmu, jangan kecewa. Karena kamu tak sedang bekerja untuk mereka. Kamu bekerja untuk Tuhanmu. Ketika kamu ikhlas, bahkan perbuatan sekecil senyum pun bisa bernilai surga. Maka jangan kecewa jika tidak dipuji. Jangan marah jika tidak dianggap. Boleh jadi justru karena tidak dilihat manusia, amalmu menjadi lebih bersih, lebih murni, dan lebih layak untuk dilipat gandakan oleh Allah. Beramal tanpa sorotan adalah bentuk cinta sejati pada Allah, karena kau hanya ingin Dia yang tahu, dan itu cukup. Tidak perlu validasi dari dunia, jika sudah mendapat cinta dari langit. Inilah kunci bahagia sejati, beramal karena Allah bukan karena manusia. Menjadi hamba bukan selebritas, menjadi kekasih Allah bukan idola dunia. Ria penyakit yang merusak tanpa terasa. Ria seperti racun yang tak berbau. Ia merusak dari dalam perlahan tanpa disadari. Seseorang bisa melakukan banyak amal, tapi semuanya hancur karena satu niat yang salah, ingin dipuji. Nabi Muhammad SAW menyebut ria sebagai syirik kecil karena ia menyekutukan Allah dengan manusia dalam amal. Kita berbuat seolah untuk Allah, tapi dalam hati berharap manusia tahu, kagum, dan memuji. Yang lebih berbahaya lagi, ria bisa merusak hati tanpa meninggalkan jejak.
kita merasa sedang berdakwah padahal ingin terkenal. Kita merasa sedang memberi padahal ingin dipuji dermawan. Kita merasa sedang berjuang padahal sedang membangun citra. Penyembuhnya hanya satu, muhasabah. Kita harus terus mengoreksi niat setiap hari, setiap saat. Bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Jika jawabannya mulai bergeser, segera perbaiki. Ria adalah ujian terbesar di era digital. Karena panggung selalu terbuka, sorotan selalu ada. Dan pujian bisa datang dalam satu klik, tapi justru disitulah tantangan keikhlasan paling nyata. Jagalah hatimu, karena jika niat telah tercemar, amalmu bisa jadi sia-sia. Tapi jika niatmu murni, maka bahkan amal sederhana akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Menjadi Muslim di era panggung. Menjadi Muslim hari ini artinya menjaga diri lebih keras, menolak panggung ketika ditawarkan, menolak pujian saat diangkat, menolak sorotan saat semua ingin menatap, karena iman bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Bukan berarti kita harus diam sepenuhnya, tapi yang harus dibenahi adalah niat. Jika ingin tampil, tampilkanlah Islam dengan akhlak. Jika ingin bicara, bicaralah karena ingin menolong. Jika ingin memberi, berilah karena ingin mendekat pada Allah. Jangan biarkan budaya pamer menghancurkan dakwah. Jangan biarkan selfie membungkam zikir. Jangan biarkan status menggantikan salat. Karena Allah tidak pernah memerintahkan untuk mencari pujian. Allah memerintahkan untuk tunduk dan taat. Menjadi Muslim bukan tentang pencitraan, tapi tentang penghambaan. Bukan tentang followers, tapi tentang siapa yang kita ikuti, yaitu Rasulullah SAW, dan beliau tak pernah butuh kamera untuk menjadi mulia. Jadilah Muslim yang menyinari dunia tanpa harus memamerkan cahaya. Jadilah penyejuk yang hadir tanpa harus diumumkan. Jadilah pribadi yang bermanfaat tanpa harus dipuji-puji. Karena sejatinya kita bukan sedang tampil, kita sedang diuji. Saatnya kembali ke jalan tulus. Saudaraku, dunia ini sementara. Pujian akan pudar, likes akan hilang, followers akan meninggalkanmu. Tapi Allah, Dia akan selalu melihatmu, bahkan ketika kamu tak ingin dilihat siapapun. Saatnya kita kembali pada niat yang tulus. Saatnya kita berhijrah dari budaya pamer menuju budaya amal, dari sorotan kamera ke cahaya sajadah, dari status dunia ke kedudukan di sisi langit. Kita tidak butuh semua orang tahu amal kita. Kita hanya butuh satu hal, Allah ridha. Karena ridha Allah lebih tinggi dari semua popularitas. Karena kasih-Nya lebih indah dari semua komentar dan pujian. Mari bersama-sama kita bangun dunia yang lebih tenang, lebih jujur, lebih ikhlas. Mulai dari diri sendiri, kurangi pamer, tingkatkan amal, sembunyikan kebaikan, dan niatkan semua karena Allah. Jika engkau merasa tersentuh oleh pesan ini, maka sebarkan, bukan karena ingin viral, tapi karena ingin menyebar kebaikan. Bantu saudaramu yang mungkin juga terjebak dalam budaya ria, agar mereka juga kembali pada fitrah. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika kau rasa bermanfaat. Mari kita bangun komunitas yang tidak hanya sibuk tampil, tapi sibuk memperbaiki diri. Bersama, menuju ridha ilahi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.